Selamat datang di ruang investigasi finansial kita. Apakah Anda pernah merasa terjebak dalam lingkaran setan utang? Atau tergiur janji keuntungan besar yang terlalu indah untuk menjadi kenyataan? Jika iya, Anda tidak sendirian. Jutaan orang di luar sana pernah atau sedang merasakan hal yang sama. Mereka adalah orang-orang yang hanya ingin hidup lebih baik, ingin merintis usaha, atau sekadar memenuhi kebutuhan mendesak. Namun, di tengah harapan itu, ada jebakan yang tersembunyi. Jebakan yang disamarkan dengan senyuman, kemudahan, dan janji manis. Jebakan yang namanya mungkin sering mampir di notifikasi SMS atau iklan di media sosial Anda, yaitu pinjaman online atau pinjol. Hari ini, kita akan melakukan investigasi mendalam. Bukan tentang pinjol legal yang terdaftar dan diawasi, tapi tentang jebakan pinjol ilegal yang menjerat korbannya. Kita akan mencari tahu, kenapa jutaan orang bisa terjebak, dan yang paling penting, kenapa mereka merasa tidak akan pernah bisa lunas. Untuk memulai investigasi kita, mari saya perkenalkan Anda pada seseorang yang kisahnya sangat mungkin mewakili banyak dari kita. Namanya Mas Fajar. Mas Fajar bukanlah orang yang malas. Ia seorang pemuda 28 tahun yang gigih. Baru 1 tahun yang lalu, ia menyambut lahirnya anak pertamanya. Momen yang indah, tapi juga membawa tanggung jawab baru yang berat di pundaknya. Mas Fajar memiliki usaha sampingan kecil-kecilan, menjual kaos-kaus custom secara online. Keuntungannya memang lumayan, tapi seringkali tidak stabil. Di satu sisi, ia ingin membesarkan usahanya, menambah stok barang, dan membeli alat sablon yang lebih modern. Di sisi lain, ia juga harus memenuhi kebutuhan harian istri dan anaknya. Suatu hari, ada pesanan masuk dalam jumlah besar, tapi Mas Fajar tidak punya modal untuk membeli bahan. Ia mencoba meminjam ke teman dan keluarga, tapi situasinya juga sedang sulit. Ia bahkan mencoba mengajukan pinjaman ke bank, namun permintaannya ditolak. Mas Fajar tidak punya jaminan, dan penghasilannya dianggap tidak stabil. Di tengah keputusasaan itulah, ia melihat sebuah iklan di media sosial. Iklan itu menampilkan senyum ramah dan janji yang begitu menggoda. Pinjaman cair dalam 5 menit, tanpa jaminan. Awalnya, Mas Fajar ragu. Ia teringat cerita-cerita seram tentang pinjol. Namun, kebutuhan mendesak dan janji kemudahan itu akhirnya mengalahkan keraguannya. Ia berpikir, cuma pinjam sebentar, nanti kalau orderan laku langsung saya lunasi. Maka, Mas Fajar mengunduh sebuah aplikasi pinjol yang tidak ia kenal. Ia mengisi data, mengunggah foto KTP, dan yang paling membuatnya merasa aneh, aplikasi itu meminta akses ke seluruh kontak dan galeri fotonya. Ia sempat ragu, tapi janji uang cair begitu cepat membuatnya mengabaikan keraguan itu. Dan benar saja, tidak sampai 15 menit, uang sejumlah 1,5 juta rupiah masuk ke rekeningnya. Tapi, ia sadar, uang yang masuk tidak sebesar yang ia ajukan. Ada potongan biaya admin yang besar, dan tenor pinjaman hanya 7 hari. Bunganya, sungguh tidak masuk akal. Total yang harus ia kembalikan jauh di atas jumlah yang ia terima. Orderan kaos memang laku. Tapi, Mas Fajar harus memutar uangnya untuk kebutuhan lain. Ia tidak bisa melunasi pinjaman itu tepat waktu. Dan dari sanalah lingkaran setan itu dimulai. Ia terpaksa meminjam dari pinjol lain untuk melunasi yang pertama, lalu meminjam lagi untuk melunasi yang kedua. Total utangnya membengkak hingga puluhan juta. Mas Fajar mulai merasa ketakutan. Teror dari debt collector pinjol ilegal dimulai. Ia dihubungi puluhan kali dalam sehari, dicaci maki dengan kata-kata kasar. Bahkan, kontak-kontak di ponselnya pun dihubungi, disebarkan berita bohong bahwa Mas Fajar adalah penipu. Mas Fajar merasa malu, hancur, dan tidak tahu harus berbuat apa. Kisah Mas Fajar hanyalah satu dari jutaan kasus yang terjadi. Ini adalah sebuah horor finansial yang nyata. Tapi, kenapa hal ini bisa terjadi? Apa yang membuat pinjaman-pinjaman ini begitu mencekik dan sulit dilunasi? Kita akan mengupas tuntas kasus ini, dan di balik kesengsaraan Mas Fajar, ada rahasia tersembunyi yang perlu kita bongkar bersama. Bongkar konspirasi finansial. Setelah menelusuri kasus Mas Fajar dan ribuan korban lainnya, saya menemukan pola yang mengerikan. Ini bukan sekadar bisnis pinjaman, ini adalah jebakan yang dirancang secara sistematis untuk menjerat korbannya. Mari kita bongkar mekanismenya. 1. Taktik pemasaran agresif dan manipulasi psikologi. Pinjol ilegal tidak beriklan di tempat yang legal.
Mereka menyebar teror digital melalui SMS spam, iklan pop-up yang tiba-tiba muncul, dan promosi di media sosial yang targetnya adalah orang-orang yang sedang dalam keadaan terdesak, seperti Mas Fajar. Mereka memainkan emosi. Mereka tahu Anda butuh uang cepat. Mereka tahu Anda mungkin tidak punya jaminan. Dan mereka menggunakan kemudahan sebagai umpan. Di saat pikiran Anda sedang panik, janji uang cair dalam 5 menit terdengar seperti sebuah penyelamat. Ini adalah taktik psikologis pertama. Memanipulasi keputusasaan. 2. Bunga mencekik dan denda yang tidak manusiawi. Ini adalah inti dari jebakan pinjol ilegal. Mereka tidak bermain dengan bunga yang logis seperti bank. Mereka menggunakan trik matematika yang membuat utang Anda membengkak eksponensial. Bayangkan ini, Anda pinjam 1 juta rupiah, tapi yang masuk ke rekening hanya 800 rupiah ribu karena sudah dipotong biaya admin. Lalu, mereka tetapkan bunga harian sebesar 1% sampai 3% dari total utang. Itu artinya, dalam seminggu, bunga saja bisa mencapai 21% dari pokok utang. Belum lagi denda keterlambatan yang bisa mencapai 1% per hari. Ini bukan pinjaman, ini adalah skema pemerasan berkedok pinjaman. 3. Senjata rahasia, data pribadi Anda. Masih ingat saat Mas Fajar diminta memberikan akses ke kontak dan galeri? Itulah senjata paling berbahaya dari pinjol ilegal. Setelah Anda pinjam, mereka akan mengunduh semua kontak Anda. Saat Anda telat bayar, mereka tidak hanya meneror Anda. Mereka akan meneror orang-orang terdekat Anda, istri, ibu, teman, bahkan atasan. Mereka akan menyebarkan fitnah bahwa Anda adalah penipu dan menagih utang ke orang yang tidak berutang. Tujuannya satu, membuat Anda malu dan tertekan, sampai Anda nekat mencari utang baru untuk melunasi mereka. Ini adalah taktik kotor yang tidak akan pernah digunakan oleh pinjol legal. 4. Siapa yang diuntungkan dari skema ini? Tentu saja, para pemilik pinjol ilegal itu. Mereka memanfaatkan celah hukum dan kesulitan ekonomi masyarakat. Di balik layar, mereka adalah para kriminal yang bersembunyi di balik nama-nama aplikasi yang berganti-ganti. Mereka tidak punya niat untuk membantu Anda. Tujuan mereka adalah menjebak dan memeras uang Anda hingga kering. Sekarang, kita tahu bagaimana pinjol ilegal bekerja. Tapi bagaimana cara kita melindungi diri? Saya sudah mengumpulkan tanda-tanda bahaya yang wajib Anda ketahui. Tanda-tanda bahaya. Red flags. Tidak ada logo OJK atau AFPI di aplikasi atau website. Penawaran pinjaman tiba-tiba via SMS atau WhatsApp. Meminta akses data yang tidak wajar. Kontak, galeri, lokasi, bahkan log panggilan. Bunga dan biaya yang tidak transparan di awal. Alamat kantor yang tidak jelas atau tidak bisa diverifikasi. Terdapat tekanan dari layanan pelanggan agar segera meminjam. Jika Anda menemukan salah satu dari tanda-tanda ini, segera mundur. Jangan sampai Anda menjadi korban selanjutnya seperti Mas Fajar. Solusi dan tindakan praktis, cukup dengan horornya. Sekarang saatnya kita ambil kendali. Setelah kita tahu masalahnya, sekarang saatnya kita bertindak. Kita akan membongkar solusinya, bukan hanya untuk keluar dari jebakan ini, tapi juga untuk mencegahnya menimpa orang lain. Ada 3 langkah praktis yang bisa Anda lakukan, dan kita akan mendemokannya satu persatu. Langkah 1, cara mengecek legalitas pinjaman online. Ini adalah langkah preventif paling penting. Jangan pernah meminjam dari pinjol yang tidak terdaftar di OJK. Sekarang buka browser di ponsel atau laptop Anda. Ketikkan tautkan ke ojek.go.id. Ini adalah website resmi Otoritas Jasa Keuangan. Di halaman utama, Anda akan menemukan menu IKNB Aksen atau Lembaga Keuangan Non-Bank. Cari submenu Fintech Lending. Nah, di sini Anda bisa melihat daftar lengkap pinjol legal dan terdaftar. Jika nama pinjol yang Anda tuju tidak ada di daftar ini, maka bisa dipastikan itu ilegal. Sederhana kan? Biasakan untuk selalu mengecek daftar ini sebelum Anda memutuskan untuk meminjam. Ini adalah benteng pertahanan pertama Anda. Langkah 2. Langkah-langkah melaporkan pinjol ilegal. Jika Anda atau seseorang yang Anda kenal sudah terlanjur menjadi korban, jangan diam. Melapor adalah tindakan paling berani. Pertama, kumpulkan bukti-bukti. Rekam percakapan telepon, simpan tangkapan layar percakapan kasar dari debt collector, dan catat semua informasi penting. Anda bisa melapor ke beberapa pihak. Satgas Waspada Investasi, OJK, atau kepolisian.
OJK bisa dihubungi melalui call center 157 atau email waspadainvestasi@ojk.go.id. Laporkan juga ke kepolisian jika ada ancaman fisik atau teror yang sudah di luar batas. Ini adalah tindakan kriminal, bukan sekadar urusan utang piutang biasa. Langkah 3, strategi negosiasi utang dengan pinjol ilegal. Bagi Anda yang sudah terlanjur terjebak dan merasa putus asa, ada kabar baik. Karena status mereka ilegal, Anda punya posisi tawar yang kuat. Langkah pertama, blokir semua nomor yang meneror Anda. Kedua, jangan pernah lunasi bunganya. Secara hukum, pinjaman ilegal tidak memiliki kekuatan hukum untuk menagih bunga dan denda. Anda hanya wajib membayar pokok pinjamannya saja. Ketiga, buat penawaran pelunasan. Anda bisa mencoba bernegosiasi untuk melunasi hanya pokok utangnya saja. Jika mereka menolak dan tetap mengancam, laporkan mereka. Selain solusi di atas, ada beberapa tips tambahan untuk membangun pondasi keuangan yang lebih kuat. Buat dana darurat kecil, mulailah menyisihkan uang, bahkan hanya Rp20.000 per minggu, untuk dana darurat. Ini bisa menjadi penyelamat agar Anda tidak panik saat butuh uang mendadak. Cari pendapatan tambahan yang aman, manfaatkan hobi atau keahlian Anda untuk mencari penghasilan tambahan yang legal dan tidak berisiko. Belajar mengelola uang, dengan anggaran yang sederhana, Anda bisa mengendalikan uang, bukan uang yang mengendalikan Anda. Kesimpulan dan aksi, kita sudah menelusuri perjalanan Mas Fajar, membongkar taktik kotor pinjol ilegal, dan menemukan solusi praktisnya. Ingat, pinjol ilegal mungkin mencoba menjeratmu, tapi kamu punya kekuatan untuk melepaskan diri. Jangan takut, jangan malu. Kisah Mas Fajar adalah peringatan, tapi juga bisa menjadi awal dari kebangkitan finansial Anda. Pengetahuan adalah kekuatan terbesar Anda. Setelah menonton ini, Anda sudah punya amunisi untuk melindungi diri dan membangun masa depan finansial yang lebih baik. Jangan simpan pengetahuan ini sendiri. Bagikan video ini ke orang-orang terdekat Anda agar mereka tidak menjadi korban selanjutnya. Dan kalau Anda atau kenalan Anda punya pengalaman serupa, ceritakan di kolom komentar. Mari kita bangun komunitas yang saling mendukung.